Halo semuanya, halo guys. Oke, kita general reading ya. General reading. Ini pembacaan kartu, pembacaan energi general, energi banyak orang ya. Bisa cocok, bisa tidak, bisa berapa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik atau vice versa. Ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun pada Yang Maha Kuasa ya. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu. Oke. Oke. Langsung aja, kali ini temanya tentang yang luar biasa ya. Hanya kamu satu-satunya yang membuat orang ini sadar dan takut ya. Oke, kita lihat. Ini kalau aku lihat ada orang yang pernah membiarkan kamu ya. Ada yang pernah melepasmu, mengabaikan kamu. Ada yang cuek atau membiarkan kamu gitu. Tapi entah kenapa perjalanan hidupnya itu tidak mudah ya. Ada perjalanan hidup orang itu kayaknya nggak gampang, nggak mudah, nggak mulus ya. Atau dia tidak bahagia ya ketika melepasmu. Gitu. Oke, terus dan aku lihat ada yang pernah manfaatin kamu ya. Ada yang pernah manfaatkan kamu gitu. Mungkin orangnya manipulatif, narsistik, egois ya. Ada yang sebenarnya kalau dilihat kayak nggak butuh, kayak cuek gitu. Padahal dia butuh kamu. Padahal dia perlu sama kamu. Bahkan dia manfaatkan kamu. Dia manfaatkan kebaikanmu. Tapi orang-orang yang memanfaatkan itu ya, terkadang nggak merasa bersalah. Sampai akhirnya ya udah mendapatkan karma. Mungkin dia susah di sana, tidak bahagia hidupnya. Ya, dia jadi takut gitu. Takut bahwa ya karma itu ada. Ya. Karma itu kan ada sejak menyakiti kamu, setelah menyakiti kamu. Dia pernah mengambil sesuatu dari kamu. Dia pernah buang-buang waktumu, dia pernah buang-buang energimu. Dia pernah sia-siain kebaikan kamu gitu. Jadi ya dia pikir itu semua dibiarkan aja gitu. Padahal nggak bisa ya. Namanya karma tabur tuai itu ada. Orang yang memanfaatkan itu ya ujung-ujungnya ada pembelajaran gitu. Ada karma ya. Jadi dia ketakutan gitu. Kayak takut untuk nyakitin kamu lagi. Dia takut manfaatin kamu lagi. Dan ada yang sadar bahwa kamu bukan orang sembarangan ya. Kamu bukan orang sembarangan gitu, jadi nggak bisa dipermainkan gitu. Oke. Terus ini ada orang yang sangat keras ya, keras banget orangnya, keras kepala. Beberapa ini sangat narsis ya, selalu merasa penting, selalu ngerasa bener, selalu ngerasa hebat. Itu ada. Tapi sebenarnya orang yang sosokan ya, so paling penting, so paling hebat, so paling jago itu sebenarnya ya bukannya gimana ya, kayak ya dia akhirnya sadar aja. Dia akhirnya sadar dia tuh belum ada apa-apanya gitu. Dia belum gimana-gimana sih. Soalnya ya aku ngerasa hidupmu bisa lebih baik daripada dia.
hidupmu bisa lebih positif, lebih baik daripada orang-orang yang narsis itu ya. Sampai akhirnya ya orang-orang yang narsis itu kan bisa sadar gitu, walaupun ya butuh waktu kan. Orang-orang yang egonya luar biasa, gengsinya besar gitu, akhirnya sadar aja bahwa mereka itu bisa menjadi orang yang bukan apa-apa gitu, karena kan hidup ini seperti roda berputar ya. Derajatmu bisa diangkat dan derajatnya bisa turun ya. Tuh. Jadi aku ngerasa orang ini ada yang takut ya. Takut aja bahwa ya begitulah hidup ya. Dan takut sama kamu. Soalnya ya kamu ini seperti dilindungi, dijaga oleh semesta, dijaga oleh malaikat begitu ya. Ada yang melihat begitu sih. Ini pernah ada membatasi komunikasi. Ada orangnya benar-benar apa ya, tidak peduli gitu. Sampai akhirnya ya udah hidupnya kacau, berantakan. Ya di situ dia langsung ngerasa bahwa dia ini pernah nyakitin kamu. Dan dia sadar ya, itulah perbuatan jahatnya gitu. Dan itu membawa karma ya. Aku ngerasa hidup orang ini lumayan menderita. Ya ada hidup seseorang menderita banget ya. Ya dia rasa jalannya itu benar, pikirannya itu benar, padahal salah gitu. Dan kamu yang sudah sadarkannya, oke? Tera, ini dikatakan orang yang pernah pura-pura baik, sekarang dia dan mereka ketakutan karena kamu bisa membaca niat busuknya. Wah, ini memang intuisimu ya. Intuisimu dar ya. Iya, sebenarnya intuisimu itu bagus, firasatmu tajam, dan itu ditakuti seseorang ya. Spiritualmu itu ditakuti sama dia, sama mereka. Karena ya intuisimu, firasatmu itu jarang salah ya, gitu. Jadi ada orang pernah pura-pura baik ya. Ada orang bermuka dua gitu, munafik ya. Sebenarnya orang-orang seperti itu takut sekarang ya. Takut sama kamu karena mereka sadar kamu bisa membaca niat busuk mereka. Kamu bisa baca ini orangnya begini, orangnya begitu, ini orangnya baik, ini ada yang busuk ya. Ini ada yang tulus, ada yang modus, ada yang baik, ada yang toksik ya. Ya kamu bisa membacanya gitu. Jadi seorang kayak takut aja sih. Ya takut sih untuk bermuka dua sama kamu lagi. Jadi ada yang ngerasa gak bisa nih bermuka dua sama kamu. Nah gitu. Terus yang berniat mempermainkan kamu, dia akhirnya terjebak dengan permainannya. Karena kamu sama sekali tidak merespon dramanya. Ya. Jadi ada mau macem-macem nih, ada mau mempermainkan kamu ya. Ada mau menciptakan drama supaya kamu terjebak, supaya kamu hanyut, supaya kamu kenapa-napa gitu. Tapi malah dia akhirnya terjebak sama permainannya sendiri. Karena kamu sama sekali nggak respon ya. Kamu nggak respon orang egois, kamu nggak respon orang narsis, kamu nggak respon orang yang banyak drama gitu. Jadi ya percuma dong mereka capek-capek nih bikin drama. Iya. Ya gitu sih. Ya lucu aja ya. Ada memang niat banget ini mau caper, cari perhatian, tebar pesona, mancing-mancing kamu supaya luluh, mancing-mancing kamu supaya terjebak sama dramanya, supaya baik lagi sama dia. Tapi kamu sama sekali nggak respon. Kamu tidak respon drama. Ya udah. Orangnya sadar bahwa kamu ini sekarang tegas ya, gitu. Dan ada takut sama kamu. Oke, terus ada yang pernah tergoda
oleh ego, oleh orang lain, dan standar-standar dunia ini. Tapi sejak kenal kamu, dia sadari bahwa dia harus berubah lebih baik ya. Jadi ada orang seperti itu yang tergoda sama egonya, tergoda sama yang lain, sama standar-standar dunia ini ya. Ada yang rasa kayak apa ya? Ya hidup itu yang nikmat ya. Hidup yang enak itu ya sesuai standar dunia lah, atau hal-hal duniawi gitu. Tapi sejak kenal kamu ya kayak sadar aja bahwa ya dunia ini nggak ada yang abadi ya. Di dunia ini tidak ada yang abadi. Jadi ya orang yang ngerasa aja ya perlu bersikap lebih baik ya, supaya nggak sekedar mikirin dunia, tapi kayak menanam yang baik juga, karena itu berdampak ya. Sama kayak karma tabur tuai itu ada. Kalau seseorang berperilaku buruk ya nanti ujung-ujungnya buruk gitu. Oke, terus ada yang sengaja cuek atau menjauh supaya dikejar. Tapi dia takut karena kamu tidak merespon kelakuannya. Dia takut kamu mau lepasnya, ya. Jadi begitu, ada yang sengaja, ya. Padahal udah salah, nggak tahu diri, udah salah, kurang menghargai, kurang berterima kasih, nggak minta maaf, ya. Ada orang seperti itu. Malah sengaja cuek, menjauh, supaya apa? Dikejar. Ih, males bingit ya. Males sekali mengejar itu. Jadi ya udah dia ketakutan gitu sih, kayak kamu nggak respon kelakuan dia, kamu nggak respon lah tingkah-tingkahnya itu ya, sampai dia takut aja, apa iya aku akan kehilangan kamu, apa iya kita akan benar-benar berpisah, tidak akan bicara lagi. Nah seperti itu. Oke, terus diamnya kamu membuat seseorang takut kehilanganmu, dan dia sadari bahwa dia sangat mencintaimu. Wah, kamu kenapa diam? Ini beberapa kalian ya yang mendiamkan seseorang, atau kamu tidak mau lagi bicara, kamu tidak mau lagi drama ya. Jadi diamnya kamu itu membuat seseorang kayak jadi takut kehilangan respect, takut kehilangan kepedulian kamu, takut kehilangan segalanya dari kamu ya. Sampai ada sih menyadari ya dia sayang sama kamu, dia mencintaimu gitu. Oke, terus ketika kamu berbicara ke dia melalui intuisi atau telepati, dia langsung menyadari bahwa dia harus melakukan sesuatu ya. Tuh. Jadi aku ngerasa orang yang takut sama kamu ya, terus menyadari sesuatu dari kamu, ini orangnya punya telepati sama kamu, punya ikatan batin dengan kamu ya. Jadi ada yang punya kontak batin gitu dengan dirimu. Ketika kamu bicara sama dia melalui intuisi atau telepati ya, dia langsung kayak ada kesadaran gitu. Dia langsung tersadar, ih sepertinya kamu pengen aku ngelakuin sesuatu. Sepertinya kamu pengen aku berubah lebih baik. Nah langsung tersadar begitu ya. Ada orang seperti itu. Ya sadarnya lewat telepati atau ikatan batin sama kamu. Tuh. Ada juga yang apa ya, tersadar waktu kamu ya mungkin bilang di intuisimu, di kata hatimu, kamu ngomong, udahlah aku ikhlas saja, aku melepas, aku pergi, aku menjauh gitu. Nah itu terasa di batinnya. Dia langsung kayak ngerasa dia akan kehilangan kamu. Ya dia takut gitu. Oke, terus ada yang tidak bisa jatuh cinta lagi setelah melepaskanmu. Jadi dia jadi takut bahwa kamu adalah cinta sejatinya, sedangkan dia sulit berjuang. Wah, ada seperti itu ya. Ada yang nggak bisa jatuh cinta lagi. Ada nggak bisa mencintai seseorang lagi setelah melepaskanmu.
Ya udah dia jadi takut gitu. Jangan-jangan kamu cinta sejatiku ya. Jangan-jangan kamu jodohku nanti. Ya, tapi gimana kan keadaan kita rumit ya. Ya kayak ngerasa sulit berjuang. Ya gitu. Kalau perasaan bilang apa ya? Kayak kamu aja gitu cinta sejati. Cuma logika bilang nggak mungkin gitu. Jadi kan takut. Apa iya harapan akan sesuai dengan kenyataan gitu. Oke, terus ada yang mengira bahwa melepaskanmu adalah solusi, tapi ternyata kehidupannya berantakan saat ini. Wah, ada begitu ya. Ada yang mengira bahwa melepaskanmu itu solusi, melepaskanmu itu adalah jalan keluar yang terbaik ya. Tapi ternyata kehidupannya malah berantakan, uring-uringan, banyak masalah, tidak bahagia. Wah, ada seperti itu. Sampai ya sadar aja kamu tuh berharga ya. Oke? Terus kita lihat lagi. Oke. Aku ngerasa mungkin pernah ya kamu bicara sesuatu. Mungkin pernah kamu bilang apa gitu ya. Ada tutur katamu, ada perkataanmu membekas di hati seseorang. Mungkin perkataanmu itu banyak benarnya ya. Ada sih ngerasa ya mungkin dulu cuek ya, mungkin mengabaikan atau menyepelekan. Ah, kamu itu tahu apa gitu. Kamu tuh bicara apa? Itu nggak benar. Atau ya menilai kamu buruk lah, sepele sama kamu lah gitu. Tapi ada yang kayak sekarang takut loh, karena ya orangnya sadar ucapanmu itu, kata-katamu banyak benernya atau bisa kenyataan ya, sesuai kenyataan. Oke? Oke. Ada yang takut ketika kamu diam ya. Ada nih, takut banget. Kayak langsung introspeksi diri gitu. Apa yang salah sama aku ya? Sampai kamu diamkan aku. Ada begitu. Ini stres banget orangnya. Ada yang sampai stres, sedih gitu. Karena gimana ya? Kamu biasanya kan perhatian, kamu biasanya baik, kamu biasanya ramah, peduli sama dia. Tapi sekarang kamu diam aja. Sekarang kamu nggak bicara, nggak banyak ngomong gitu. Langsung kayak ada takut ya. Ya takut aja kayak kamu kamu menjauh itu karena sakit hati sama aku. Tuh. Oke. Tapi ya akhirnya sadar aja, ada yang sadar ya juga sih aku jahat ya. Ya juga aku salah gitu. Ada yang sadari kesalahannya ya. Oke. Orangnya mungkin egois ya, itu ada. Selama ini egois banget ke kamu. Ada yang terus-terusan apa ya, mengikuti egonya. Dia mengalir dengan ego gitu. Tapi kamu tidak respon egonya lagi. Kamu tidak memuaskan egonya lagi. Kamu biarkan egonya hus gitu. Atau apa ya? Kamu kayak udah ngebiarin gitu. Udahlah bodo amat, orang-orang yang gengsinya tinggi, egonya tinggi, hempaskan, bye gitu ya. Bye atau ya bodo amat lah. Mau orang-orang egois itu gimana sekarang kayak bodo amat ya. Nah, saat kamu cuek, saat kamu tidak meladeni ego mereka, kamu tidak memuaskan lagi ego mereka, ya udah. Disitulah hancur semua perasaan-perasaan mereka. Ya, ini ada yang ngerasa kayak, ya ternyata sadar bahwa ego itu tidak berguna, ego itu tidak ada berkahnya, ya. Karena semakin seseorang egois, semakin seseorang itu akan kehilangan kamu. Tuh.
Oke. Oke. Ahem. Jadi, eh, aku lihat ada yang suka stalking ya, ada suka kepoin kamu. Ada sering ya mencari tahu lah tentang dirimu. Oke? Ada melihat-lihat, memantau-memantau kehidupanmu dari jauh. Ya, tuh. Ada sepertinya kayak apa ya? Ya namanya orang narsis ya, narsis, egois ya, munafik gitu. Kan ada selama ini sepele sama kita ya, ada sepele sama kamu. Ah, paling kamu tidak bisa tanpa saya. Paling kamu kenapa-napa tanpa saya, ya. Ya, atau apa ya? Saya akan baik-baik aja tanpa kamu. Saya oke gitu. Aku oke-oke aja tanpa kamu. Aku bisa baik-baik aja tanpa dirimu gitu. Ya, padahal itu egonya ya. Itu munafiknya aja. Atau itu narsistiknya seseorang, dia terlalu narsis gitu. Padahal kenyataannya ya hidupnya hampa. Ini hampa loh, ada yang stres banget ini. Kehilangan kamu. Terus dia perhatiin kehidupanmu dari jauh. Kayaknya hidupmu lebih enak gitu, ya. Ada nih merhatiin hidupmu dari kejauhan. Sepertinya malah kamu yang baik-baik aja. Sepertinya malah kamu yang bahagia, kamu yang lebih baik dari saya, bla 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 gitu. Ya udah, disitulah seorang yang narsis itu apa ya, terkejut gitu, ya. Ya udah, kamu yang bikin dia sadar. Kamu yang bikin seseorang ini sadar buat apa ego setinggi itu, ya. Itu sih. Dan dia ketakutan lah, dia ketakutan karena dia nggak bisa denial, dia nggak bisa menyangkal perasaannya, dia nggak bisa menyangkal hatinya bahwa ya dia menderita lihat kamu bahagia, dia menderita lihat kamu baik-baik aja, atau ya dia gelisah gitu. Itu kan ya namanya orang ngerasa bersalah, pasti gelisah gitu, nggak bisa denial, nggak bisa menyangkal tuh. Oke, ada yang takut ya kamu move on. Ada sepertinya takut gitu dirimu bisa move on. Ada yang sadar ya bahwa ya kamu baik-baik aja. Kamu bisa berhasil tanpa dia gitu. Atau apa ya? Hmm, ya mungkin ada takut ya. Lihat kamu mandiri. Ada yang takut lihat kamu apa-apa sendiri gitu. Ada yang takut begitu. Jadi melepaskan kamu itu ya kamu tuh nggak rugi sebenarnya. Orang-orang yang rugi kehilangan kamu. Tuh. Apalagi kalian orang-orang yang bisa diandalkan, yang bisa diharapkan ya. Kamu ngerasa nggak sih? Orang-orang sebenarnya yang rugi kehilangan kamu. Ya? Oke. Sedangkan kalau kamu lepas gitu, kamunya untung. Karena kamu jadi self love ya. Ketika orang-orang melepasmu, membiarkanmu sendiri ya, kamunya yang beruntung. Karena kamu fokusnya jadi ke diri sendiri, ya kan? Tuh. Oke. Terus ini dikatakan ada yang sering menatap foto-fotomu dengan rasa ketakutan karena dia mengingat kata-katamu banyak benarnya. Ya, ini kayak aku bilang tadi. Adalah yang sering-sering stalking, lihat-lihat foto-fotomu. Ada menatap fotomu dengan rasa takut. Karena apa? Dia ingat-ingat. Ya, banyak juga sih benernya kamu. Banyak juga omongan kamu tuh benar gitu. Oke? Terus cinta tidak memandang apapun dan siapapun dan tidak memandang ruang dan waktu. Seseorang menyadari bahwa dia mencintaimu, tapi dia takut dengan keadaan kalian, ya.
Jadi sebenarnya cinta itu tidak memandang apapun, tidak memandang siapapun, ya. Cinta tidak memandang ruang dan waktu. Wah, kayak puisi ya. Kayak puisi gitu. Ya memang begitulah, cinta itu bisa datang tiba-tiba ya. Jadi ya ada orang yang denial atau menyangkal perasaan itu. Kayak, nggak mungkin saya cinta kamu, nggak mungkin saya sayang sama kamu. Ya udah, akhirnya berbulan-bulan atau bertahun-tahun dia menyadari dia mencintaimu. Tapi dia takut dengan keadaan. Ya, mungkin sulit berjuang ya. Oke, terus orang ini pernah menghindar dan tidak membereskan urusannya dengan kamu. Tapi hidupnya tidak pernah tenang dan dia sadari kesalahannya, ya. Jadi adalah orang-orang tidak bertanggung jawab. Orang-orang yang menghindar, cuek, membiarkanmu, tidak bereskan urusan sama kamu. Harusnya minta maaf, harusnya berterima kasih, tapi enggak. Wah, orang-orang seperti itu ya hidupnya nggak pernah tenang gitu. Ya udah sampai sadar aja kesalahannya. Dan orang kayak gitu sadar kan ya karena kamu juga gitu. Oke? Ada juga orang yang pernah kamu doakan. Doamu menembus langit, ya. Yang Maha Kuasa membolak-balikkan hatinya untuk memperlakukan kamu dengan lebih baik, ya. Tuh. Jadi ada orang yang pernah gitu kamu doain ya. Kamu pernah doain siapa gitu. Kamu pernah doakan seseorang. Nah, seseorang yang pernah kamu doakan ini ya sebenarnya doa kamu itu bisa dijawab Tuhan ya. Jadi yang Maha Kuasa itu mampu membolak-balikkan hati seseorang ini supaya dia memperlakukan kamu dengan lebih baik. Nah, kayak gitu. Oke, terus ada yang pernah menilai kamu buruk. Dia dan mereka berprasangka buruk ke kamu. Tapi ternyata hidupmu semakin baik dan mereka menyesal sudah sia-siakan kamu. Dan mereka merasa ada yang salah di dalam dirinya mereka. Gitu. Ya, biasalah. Banyak orang yang suka menilai kamu aneh, buruk, berprasangka buruk sama kamu, menjudge, menghakimi kamu tuh ada aja kan. Ya, orang-orang kayak gitu. Ya, lihat aja nanti kenyataannya. Sebenarnya hidupmu bisa semakin baik ya. Hidupmu bisa loh lebih baik. Dan mereka bisa menyesal. Sudah sia-siakan kamu, sudah merendahkan kamu ya. Dan orang-orang seperti itu, yang narsis-narsis itu akan merasa ada yang salah di dalam dirinya mereka. Karena apa ya? Mereka itu ada iri, dengki ya. Iri, dengki, cemburu gak jelas gitu. Oke. Terus seseorang merasa kosong setelah berpisah dengan kamu. Akhirnya dia menyadari kamu sangat berharga di kehidupannya, ya. Jadi dia ngerasa kosong, ngerasa hampa ya setelah nggak bicara, nggak ketemu kamu. Sampai dia menyadari kamu tuh orang berharga ya di hidupnya. Oke, ada D, E, M, Z, U, H, J, I, L, S, W, G, P, N, R, B, A, T. Oke, ada September, Juli, Mei, April, Maret, Januari, November, Juni. Oke. Ini ada Aquarius, Cancer, Taurus, Sagittarius, Gemini, Leo, Libra, Capricorn. Ya kan? Oke. Oke. Maaf berisik ya. Kita lanjut. Ini ada Aceh, Malang, Gresik, Papua, Bengkulu,
Padang, Ternate, Bogor, Indramayu, Australia, Samarinda, Dubai, Cirebon, Majalengka, Cilacap, Malaysia, Jakarta, Kerawang, Garut, Klaten, Kamboja, Depok, Madiun, India, Arab Saudi, Bali, Jogja, Medan, Jerman, dan ada Swiss. Oke, ini ya. Sampai sini dulu. Ini beberapa saja yang cocok bisa per saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.